Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya guys, Hasifa Putri Maharani dengan NPM 224111031 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, materi tentang konsep sistem informasi. Sistem informasi sendiri adalah sebuah rangkaian komponen yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Komponen utamanya terdiri dari manusia, teknologi, dan proses bisnis. Kita lanjut, next. Di sini ada definisi sistem informasi dan komponennya. Yang komponennya manusia yang pertama adalah penggunaan yang berinteraksi dengan sistem informasi seperti manajer, analisis, dan operator. Lalu ada komponen teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi yang mendukung sistem informasi. Lalu di sini ada komponen proses ya. Proses model, prosedur, model, dan metode yang digunakan dalam sistem informasi untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Lanjut, di sini ada jenis-jenis informasi berdasarkan fungsi dan tingkatnya ya guys. Yang pertama ada sistem informasi manajemen. Untuk mendukung pengambilan keputusan tingkat manajerial dengan menyediakan informasi terpadu dan terintegrasi. Lalu yang kedua ada sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan membantu manajer dalam menganalisis situasi dan membuat keputusan yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga ada sistem informasi eksekutif untuk menyediakan informasi terpenting bagi eksekutif untuk memantau dan mengendalikan organisasi. Dan yang keempat ada sistem informasi operasional. Dengan mendukung kegiatan operasional harian organisasi seperti pemrosesan, pesanan, dan penggajian. Next, lanjut. Baik, di sini ada arsitektur sistem informasi pada gambaran umum. Yang pertama ada masukan, data, dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis. Lalu yang kedua ada pemrosesan, untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna melalui teknologi informasi. Lalu ada keluaran, informasi yang dihasilkan untuk mendukung pengambilan keputusan dan tindakan. Kita lanjut guys. Ada perkembangan teknologi dan pengaruh pada sistem informasi. Yang pertama ada cloud computing. Memungkinkan akses dan penyimpanan data di mana saja dengan biaya yang lebih terjangkau. Lalu ada big data ya. Memungkinkan analisis dan pemanfaatan data dalam jumlah yang besar untuk pengambilan keputusan. Lalu ada kecerdasan buatan. Memungkinkan sistem informasi yang beradaptasi, belajar dan membuat keputusan secara otomatis. Lalu ada mobilitas. Mobilitas memungkinkan akses informasi dan layanan di mana saja melalui perangkat mobile. Kita lanjut guys. Di sini ada implementasi sistem informasi organisasi. Yang pertama ada dukungan manajemen. Komitmen yang didukung dari manajemen puncak sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Lalu yang kedua ada tim multidisiplin. Tim yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi yang efektif. Lalu di sini ada manajemen perubahan. Perubahan proses bisnis dan budaya organisasi yang dikelola dengan baik agar implementasi lebih berhasil. Kita lanjut, next. Nah, di sini ada studi kasus sistem informasi yang sukses. Yang pertama ada optimasi rantai pasokan. Nah, sistem informasi terintegrasi memungkinkan pengelolaan rantai pasokan yang lebih efisien dan responsif. Lalu yang kedua ada layanan pelanggan ya. Sistem informasi yang berfokus pada pelanggan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Lalu yang ketiga ada efisiensi operasional. Otomatisasi dan integrasi proses bisnis dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Kita lanjut guys. Di sini ada kesimpulan dan tantangan di masa depan. Tantangannya deskripsi, lalu ada di sini tantangan dan deskripsinya ya guys. Yang pertama ada keamanan siber.
yaitu untuk melindungi sistem informasi dari ancaman seperti peretasan dan penyadapan data. Lalu ada privasi data, yaitu untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi, penggunaan, dan organisasi. Dan yang terakhir ada integrasi sistem. Mengintegrasi sistem informasi yang beragam agar dapat bekerja secara efektif. Mungkin cukup sampai di situ saja. Saya mohon maaf bila ada salah, dan bila ada yang kurang mohon ditulis di kolom komentar. Sebelumnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.